Pernahkah Anda merasa bahwa setiap ucapan Anda, entah itu doa tulus atau sekedar keluhan spontan, tiba-tiba menjadi kenyataan, seolah alam semesta sedang menguping? Bagi Anda pemilik weton wage, waspadalah. Lisan Anda bukanlah sekedar alat komunikasi, melainkan senjata sakral yang memiliki energi sabdo dadi. Sekali kata terucap, semesta akan mencatatnya sebagai janji yang wajib ditepati. Melanggarnya berarti mengundang karma yang akan menagih tanpa ampun. Inilah rahasia gelap dan kekuatan besar yang tersembunyi di balik lidah sang pemilik wage. Selamat datang kembali di channel kami. Ruang di mana misteri Nusantara dan kearifan lokal dibedah secara mendalam. Hari ini kita akan mengupas tuntas pantangan sakral weton wage yang seringkali diabaikan, namun dampaknya bisa merubah garis nasib seumur hidup. Sebelum kita menyelami rahasia lisan sang wage, mari dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan klik like. Dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus melestarikan ilmu leluhur ini. Mari kita mulai perjalanannya. Dalam tatanan kosmologi Jawa atau Mancapat, pasaran wage menempati posisi yang sangat unik dan penuh misteri. Wage berada di arah mata angin utara, sebuah titik yang dalam spiritualitas Jawa melambangkan elemen air dan dipengaruhi oleh kekuatan prabuan. Bayangkan, air di sebuah telaga yang dalam. Ia tampak tenang, dingin, dan menyejukkan, namun di dasarnya tersimpan tekanan yang luar biasa besar. Karakter dasar weton wage cenderung pendiam, observan, dan tidak suka banyak bicara tanpa tujuan. Namun, justru disitulah letak kekuatannya. Karena jarang mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, setiap kali mereka berbicara, energi yang keluar terkumpul secara padat dan intens. Secara metafisika, pemilik weton wage memiliki sinkronisasi yang kuat dengan getaran alam. Mereka adalah wadah alami bagi energi sabdo dadi, sebuah fenomena di mana getaran suara dari lisan mereka mampu beresonansi dengan frekuensi alam semesta, sehingga apa yang diucapkan lebih cepat terwujud menjadi realitas fisik. Dalam kitab Primbon, disebutkan bahwa wage membawa sifat kepemimpinan yang tegas, namun penuh perhitungan. Jika seorang wage mampu menjaga kejernihan batinnya, maka lisan mereka akan menjadi wahyu atau petunjuk bagi orang lain. Namun, jika batinnya keruh, lisan itu akan menjadi racun. Kekuatan ini bukanlah hadiah tanpa syarat, ia adalah titipan yang menuntut kesadaran tinggi. Seseorang yang lahir pada pasaran wage harus menyadari bahwa mereka membawa pedang bermata dua di dalam mulutnya sejak hari kelahiran mereka ke dunia. Kedalaman spiritualitas wage membuat mereka seringkali memiliki intuisi yang tajam, sehingga apa yang mereka batin pun terkadang bisa dirasakan oleh lingkungan sekitarnya. Memahami kekuatan ini adalah langkah pertama untuk menghindari kehancuran, karena kekuatan tanpa kendali hanyalah jalan menuju bencana. Fenomena yang paling ditakuti dari seorang weton wage adalah apa yang sering disebut masyarakat sebagai lidah pahit atau idu geni. Ini adalah kondisi di mana emosi negatif yang meluap dari seorang wage berubah menjadi energi destruktif melalui kata-kata. Ketika seorang wage merasa tersakiti, dihianati, atau dizolimi secara mendalam, maka rasa sakit itu akan mengkristal dalam bentuk ucapan atau kutukan spontan. Celakanya, karena korelasi yang kuat dengan elemen air yang bisa menghanyutkan apa saja, kutukan tersebut seringkali benar-benar menimpa objek yang dituju dalam waktu yang relatif singkat. Inilah yang membuat banyak orang tua zaman dahulu memperingatkan agar tidak mencari perkara atau menyakiti hati orang dengan weton wage. Namun, yang jarang disadari oleh pemilik weton wage itu sendiri adalah konsep pantulan energi. Di dalam hukum spiritual, setiap energi yang kita lepaskan ke alam semesta akan kembali kepada pengirimnya dengan kekuatan yang berlipat ganda. Jika seorang wage menggunakan lisannya untuk menyumpahi orang lain, meski sumpah itu menjadi kenyataan, ia sebenarnya sedang mengikis keberuntungan dan keselamatan dirinya sendiri.
Pahitnya lidah wage bukan hanya merusak orang lain, tapi juga perlahan-lahan meracuni nasib sang pemilik jika tidak digunakan dengan bijak. Seringkali kita menemui pemilik weton wage yang hidupnya penuh dengan konflik dan kesialan, padahal mereka merasa tidak melakukan kejahatan besar. Setelah ditelusuri, ternyata itu adalah akibat dari ketidaksengajaan mereka dalam berucap buruk saat sedang marah. Kekuatan sabdo dadi ini menuntut stabilitas emosional yang luar biasa. Seorang wage yang temperamental adalah bahaya berjalan, karena setiap kata makian yang keluar dari mulutnya adalah doa buruk yang didengar langsung oleh malaikat dan alam semesta. Inilah mengapa jaga lisan bukan sekadar nasihat sopan santun bagi wage, melainkan hukum keselamatan yang bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar. Pantangan yang paling sakral dan paling berat bagi pemilik weton wage adalah ingkar janji. Mengapa bagi wage janji begitu berbahaya? Kembali ke elemen dasar air dan posisi utara. Dalam filosofi Jawa, arah utara berkaitan dengan keteguhan dan prinsip. Ketika seorang wage mengucapkan janji, apalagi jika janji itu diucapkan dengan sungguh-sungguh atau di bawah sumpah, maka secara metafisika terjadi kontrak energi antara dirinya dengan alam semesta. Bagi weton lain, janji mungkin hanya masalah sosial atau moral. Namun bagi wage, janji adalah pengikat ruhani. Saat seorang wage mengingkari apa yang telah ia sampaikan, terjadi ketidakseimbangan energi di dalam dirinya yang menyebabkan jalur rezeki dan jalur keselamatan menjadi tersumbat. Ingkar janji bagi wage akan memicu reaksi alam yang disebut sebagai tagihan semesta. Ini bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk kesialan yang tidak masuk akal. Misalnya, usaha yang tiba-tiba bangkrut tanpa sebab jelas, penyakit yang datang mendadak, atau hilangnya barang-barang berharga secara misterius. Alam semesta seolah-olah mengambil paksa sesuatu dari hidup sang wage sebagai kompensasi atas janji yang tidak ditepati. Oleh karena itu, leluhur sangat mewanti-wanti agar pemilik weton wage tidak mudah mengobrol janji manis hanya untuk menyenangkan orang lain atau untuk kepentingan sesaat. Lebih baik bagi seorang wage untuk berkata tidak di awal daripada berjanji namun tidak mampu menepatinya. Dalam dunia spiritual, janji seorang wage dianggap sebagai sumpah keramat. Jika janji itu ditepati, ia akan menjadi magnet rezeki yang luar biasa. Namun jika dikhianati, ia akan menjadi beban berat yang menghantui hingga akhir hayat. Kesaktian lisan wage menuntut kejujuran total. Antara hati, pikiran dan ucapan harus berada dalam satu garis lurus. Jika jalur ini patah karena kebohongan atau ingkar janji, maka kekuatan tersebut akan berbalik menyerang balik sang pemilik dengan sangat kejam. Bagaimana seorang weton wage dapat menjinakkan kekuatan besar di lidahnya agar tidak menjadi bumerang? Kuncinya terletak pada filosofi meneduhkan air. Karena wage berkaitan dengan elemen air, maka kondisi pikiran harus selalu dijaga agar tetap tenang seperti permukaan danau yang tak beriak. Cara pertama dan yang paling utama adalah dengan mempraktikkan puasa bicara atau menebet. Ini bukan berarti tidak bicara sama sekali, melainkan belajar untuk menyaring setiap kata sebelum dilepaskan. Seorang wage harus memiliki jeda antara apa yang dirasakan di hati dengan apa yang dikeluarkan oleh mulut. Jika Anda merasa amarah mulai memuncak, sangat disarankan untuk diam total atau meninggalkan tempat tersebut hingga hati kembali dingin. Jangan pernah membiarkan kata-kata meluncur saat hati sedang panas, karena di titik itulah lisan Anda menjadi senjata yang paling mematikan. Cara kedua adalah dengan melakukan laku prihatin atau tirakat. Tradisi Jawa menyarankan weton wage untuk sering melakukan puasa di hari kelahirannya. Puasa weton sebagai bentuk pembersihan energi negatif.
Dengan berpuasa, kontrol diri akan meningkat dan koneksi dengan Sang Pencipta semakin erat, sehingga lisan yang keluar akan selalu terjaga oleh cahaya ketuhanan. Selain itu, gunakanlah kesaktian lisan Anda untuk hal-hal yang konstruktif. Biasakanlah mengucapkan doa-doa baik, kalimat afirmasi positif, dan kata-kata motivasi. Karena lisan Anda memiliki resonansi yang kuat dengan alam, maka doa yang Anda ucapkan untuk diri sendiri maupun orang lain akan memiliki peluang jauh lebih besar untuk dikabulkan. Jadikanlah lisan Anda sebagai alat untuk menyembuhkan, bukan untuk melukai. Jika seorang wage sudah mampu mencapai tahap di mana ia bisa menguasai lidahnya, maka ia akan menjadi sosok yang sangat disegani, berwibawa, dan hidupnya akan dipenuhi dengan kemudahan, karena alam semesta selalu mendukung setiap ucapannya yang bijaksana. Apa yang terjadi jika peringatan ini terus diabaikan oleh seorang weton wage? Sejarah dan catatan primbon menunjukkan pola yang konsisten. Kehidupan yang terasa seperti terkutuk oleh diri sendiri. Pelanggaran terus-menerus terhadap pantangan lisan seperti sering berbohong, memfitnah, atau menyumpahi orang akan menciptakan lapisan energi gelap yang menutup aura sang pemilik wage. Akibatnya, ia akan sulit menemukan kedamaian batin. Meski secara materi mungkin ia tampak berkecukupan, namun batinnya akan selalu merasa gelisah, dihantui rasa bersalah yang tidak jelas asalnya, atau selalu merasa ada sesuatu yang mengincar keselamatannya. Ini adalah bentuk teguran halus dari alam semesta agar sang wage segera kembali ke jalur kejujuran. Secara lebih ekstrim, melanggar pantangan lisan seumur hidup dapat menyebabkan apa yang disebut sebagai sungsang nasib. Keadaan di mana kerja keras yang dilakukan selalu berakhir sia-sia atau keberhasilan yang sudah di depan mata tiba-tiba lenyap begitu saja. Ini adalah cara alam mengingatkan bahwa ada hutang energi yang belum terbayar dari lisan yang disalahgunakan. Banyak kasus di mana pemilik weton wage mengalami kemerosotan hidup yang drastis setelah mereka mengucapkan sumpah palsu atau menyakiti hati orang tua secara lisan. Ingatlah bahwa lisan weton wage terhubung langsung dengan garis nasibnya. Jika lisan kotor, maka nasib akan ikut keruh. Jika lisan bersih, maka nasib akan terang benderang. Tidak ada jalan pintas untuk memperbaiki ini kecuali dengan taubat nasuha dan melakukan ruat lisan. Meminta maaf kepada orang-orang yang pernah disakiti dan berjanji pada diri sendiri serta Tuhan untuk menjaga mulut dari hal-hal negatif. Jangan tunggu sampai alam bertindak keras untuk menegur Anda, karena ketika semesta sudah menagih janji yang Anda abaikan, harganya seringkali jauh lebih mahal dari yang bisa Anda bayangkan. Sebagai penutup, penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa setiap weton memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Bagi Anda, pemilik weton wage, keistimewaan lisan Anda adalah anugerah besar jika dibarengi dengan kebijaksanaan hati. Jadikanlah diri Anda sebagai teladan dalam kejujuran, karena kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa tajam Anda bisa memaki, melainkan pada seberapa kuat Anda mampu menahan diri demi kebaikan. Pesan moral dari video ini sangat jelas. Hati-hatilah dengan apa yang Anda pikirkan, karena itu akan menjadi kata-kata. Hati-hatilah dengan kata-kata Anda, karena itu akan menjadi kenyataan yang menagih tanggung jawab. Terima kasih telah menyimak perjalanan spiritual ini hingga akhir. Semoga video ini membawa pencerahan dan perubahan positif bagi kehidupan Anda. Kami sangat menghargai waktu Anda untuk menonton, berbagi, dan memberikan komentar yang membangun. Teruslah belajar dari kearifan leluhur agar hidup kita senantiasa selaras dengan alam semesta. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya yang akan terus mengungkap misteri dan keajaiban Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.